Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Saya Sally dengan NPM 102220037. Di sini sudah ada yang pernah mendengar IoT atau bahkan sudah tahu apa itu IoT. IoT merupakan singkatan dari Internet of Things. Ini merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek itu ditanamkan sebuah teknologi seperti sensor, atau juga bisa berupa software dengan tujuan untuk berkomunikasi atau menghubungkan atau bahkan bertukar melalui perangkat lain, tetapi harus terhubung dengan koneksi internet. Itu poinnya. Tujuan utama dari IoT ini adalah untuk menghubungkan alat-alat atau bahkan benda-benda fisik ke dalam dunia digital melalui internet. Adalah manfaat dari IoT yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, karena tentunya IoT ini tuh dapat berproses dan dapat diotomasikan sehingga dapat dikelola dengan lebih baik dan efisien. Kedua adalah pengambilan keputusan berdasarkan data. IoT ini bisa mengumpulkan berbagai macam data dari berbagai sumber. Data tersebut dapat dianalisa ataupun dianalisis untuk memberikan wawasan yang lebih baik, tentunya agar nantinya dapat memberikan atau juga dapat menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Manfaatnya adalah penghematan biaya serta pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Jadi pelanggan dapat merasakan kepuasan dan juga dapat meningkatkan loyalitas tentunya. Jadi cara kerja IoT ini adalah mengkoordinasikan program perangkat terhubung secara otomatis. Kata kuncinya adalah dengan menggunakan internet. Juga ingat, manusia juga di sini menjadi sebuah atau monitor dalam aktivitas perangkat tersebut. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam IoT yang pertama adalah sensing dan embed, yakni ini tuh merupakan sebuah sensor ataupun perangkat keras yang kecil yang ditanamkan dalam objek fisik tersebut. Untuk apa gitu? Yakni untuk tadi bisa mengumpulkan data, terus juga bisa juga mengecek gerak-gerik atau juga suhu, kelembaban dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konektivitas. Ini menjadi kunci utama, salah satu kunci utama dalam komponen IoT, baik itu melalui Wi-Fi, Bluetooth atau juga teknologi jaringan lainnya. Tentunya adalah IoT data analitik, di mana ini tuh menganalisis data-data yang telah dikumpulkan oleh perangkat lo tentunya untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dalam kinerja sistem ini. Terakhir adalah perangkat dan interface. Ini tuh merupakan sebuah perangkat keras yang terhubung ke dalam internet. Nah, di sini juga ada merupakan contoh dari IoT. Nah, ini juga merupakan sebuah pembahasan yang perlu teman-teman ketahui dan juga perlu saya tegaskan, yakni mengenai resiko dan tantangan dalam menggunakan IoT. Yang pertama adalah resiko keamanan dan privasi. Kalau kita bahas tentang sebuah kecanggihan elektronik, tentang internet, pasti yang paling rawan itu adalah keamanan data kita atau juga privasi kita gitu. Karena tentunya banyak sekali perangkat yang terhubung dan dihubungkan gitu, sehingga rentan sekali terhadap serangan cyber. Yang kedua adalah masalah interoperabilitas, yakni di mana ada perangkat lot dari berbagai produsen yang mungkin tidak bisa kompatibel satu sama lain, sehingga dapat menyulitkan pertukaran data antar platform seperti itu. Terus juga bisa terjadi kelebihan data. Kenapa? Karena dengan jumlah perangkat yang terus bertambah, IoT ini akan terjadi ledakan data yang mungkin sulit dikelola nantinya. Dan juga biaya dan kompleksitas. Tentunya teman-teman, dalam pengimplementasian IoT tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Tentunya biaya tersebut dapat mahal dan juga kompleks. Ya, terutama untuk bisnis atau perusahaan yang masih menengah, itu menjadi salah satu faktor atau juga tantangan. Terakhir adalah tantangan peraturan dan hukum. Regulasi dan hukum ini terkait lot itu masih berkembang ya teman-teman, dan juga kepatuhan terhadap aturan privasi maupun keamanan juga menjadi tantangan, karena juga ini masalah antara kepemilikan, entah itu data atau itu hak privasi, dan juga tanggung jawab dalam keamanan. Tanggung jawab ini tanggung jawab siapa gitu, dan itu masih perlu dan patut harus untuk dipertimbangkan. Lalu apa kabar, apa hal yang akan terjadi dengan IoT di masa depan? Nah, prediksi atau diperkirakan, yang pertama adalah pertumbuhan. Diperkirakan bahwa IoT akan berkembang secara terus-menerus dan juga secara signifikan,
karena nantinya juga akan semakin banyak perangkat yang terhubung. Kedua adalah komputasi tepi, jadi di mana pemrosesan data itu dilakukan di dekat sumbernya langsung gitu. Ini juga menarik dan mungkin sudah bisa ditebak bahwa akan adanya AI dan juga pembelajaran mesin. Teman-teman belum mengetahui mengenai AI, saya sudah bahas, teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya. Ingat tadi pada tantangan tuh ada mengenai keamanan dan juga privasi kepemilikan. Maka di masa depan diperkirakan bahwa ada teknologi blockchain yang mungkin bisa digunakan oleh IoT dalam meningkatkan keamanan dan juga terakhir adalah mengenai keberlanjutan. Tentunya harus ada peningkatan yang berfokus pada keberlanjutan dalam pengembangan IoT. Nanti dia tadi sedikit sharing session kita pada pemaparan materi mengenai IoT atau apa IoT? Ya, Internet of Things. Dan saya kira cukup. Terima kasih atas segala atensinya. Saya Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.